Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di dalam video saya kali ini saya bersilaturahmi ke rumah om saya. Jadi om saya ini memiliki pengalaman pribadi atau kisah misteri yang dialaminya waktu om saya kelas 1 SMP. Jadi buat teman-teman yang penasaran ingin mendengarkan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber saya, yaitu om saya. Jadi om saya ini akan menceritakan secara langsung pengalaman yang pernah om saya alami. Jadi waktu itu om saya melihat secara langsung pengalaman mistis yang dialami oleh almarhumah ibundanya, yang pada saat itu terkena santet. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penuturannya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil dengan Rinto atau Pak Rinto. Nah, saya akan menuturkan pengalaman saya di waktu saya berumur 12 tahun, sekitar kira-kira tahun 1980. Saya masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Nah, saya tuturkan ini pengalaman ibu saya yang terkena santet atau teluh. Sebelum saya mengetahui bahwa ibu saya kena teluh, itu seminggu sebelumnya, itu datang seorang nenek-nenek ke rumah. Dan dia ngobrol dengan ibu saya. Saya ngeliat, tapi saya nggak tahu itu siapa atau dari mana. Dengan nggak kenal, pokoknya saya dengan nenek itu kita nggak kenal. Nah, terus nenek itu pergi, udah kan pergi. Setelah itu, nah selang seminggu setelah nenek itu datang, nah ibu saya itu kayak orang linglung. Tiap hari itu dia bengong-bengong sambil duduk-duduk di depan pintu, di manapun dia pasti bengong. Dan juga sekali-kali dia langsung ke kamar mandi, dia muntah-muntah terus. Tapi saya nggak tahu itu dia muntah apa, saya nggak tahu, nggak ngeliat saya gitu. Nah, waktu itu juga ibu saya itu sedang hamil, kira-kira hamil kalau nggak salah 2-3 bulan lah gitu. Nah, saya pikir kalau orang ngidam mati itu muntah-muntah itu biasa gitu kan. Nah, setelah ditunggu-tunggu sampai lama, setelah dia muntah-muntah itu sampai waktu hari apa gitu, saya nggak ingat. Waktu menjelang maghrib, nah tiba-tiba mak saya itu langsung kayak orang lemes, dia minta diantar ke kamar tidur. Nah, dia tiduran gitu. Terus ya saya itu langsung saya main aja ya, main bentar keluar. Nah, saya pulang ke rumah tiba-tiba saya ngelihat ibu saya itu
orang kayak kejang-kejang gitu, kejang sambil matanya itu kayak orang apa gitu, mendelik-mendelik kayak serem gitu. Dilihatnya serem. Wah, saya takut, saya masih kecil, saya takut tuh. Saya lari ke rumah Pak Ade saya. Pak Ade saya tuh rumahnya dekat dengan rumah saya. Nah, saya panggil tuh Pak Ade, itu emak kenapa itu, emak kenapa kalau gitu. Nah, akhirnya Pak Ade saya ikut saya pulang ke rumah, ngelihat ibu saya. Nah, terus, karena Pak Ade saya itu juga orang bisa ngelihat itu, bisa ngelihat makhluk halus. Jadi dia ngelihat bahwa di dalam badan emak saya itu ada makhluk, ada makhluk jin yang bersemayam di tubuhnya. Pak Ade saya salah ngelihat itu makhluk, dia kan punya ilmu. Itu makhluk ditiup dari badan emak saya, tapi ternyata cuma pindah tempat aja, pindah tempat. Lalu dipencet, nggak kena, kabur lagi tempat lain. Jadi kayak, tapi masih di badan emak saya tuh. Udah, akhirnya sekarang ya udah, kalau itu nggak kuat saya katanya gitu, nggak kuat, nggak bisa. Udah, akhirnya setelah dia nggak kuat, nggak mampu untuk mengusir dengan badan dia, akhirnya dia punya pegangan, dia pulang dulu ke rumah, ngambil dia punya pegangan keris dari peninggalan kakeknya. Nah, itu dibawa ke rumah, akhirnya ditempelin ke badan mak saya itu. Badan mak saya cuman, setelah ditempelin itu cuman getar doang tuh, cuman bergetar doang badannya, badan mak saya itu cuma bergetar doang. Tapi itu makhluk nggak mau pergi, nggak mau pergi dari badan itu, nggak bisa jadi tetap dia masih bertahan di situ. Nah, ya udah, akhirnya kerisnya diambil, dia udah menyerah, Pak Desa menyerah. Wah, saya nyerah, saya nggak bisa mengusir ini makhluk, katanya gitu. Nah Om, prosesnya berapa lama tuh Om? Pak De, Om waktu ngusir makhluk yang ada di badan ibunya Om? Sekitar ya setengah jam sampai sejam, setengah sampai 1 jam. Setelah itu nyerah ya? Setelah nggak kuat dia. Oke. Itu udah menyerah, karena ya udah cari aja itu, panggil aja yang lebih pintar gitu kan. Yeah. Setelah Pak Desa itu udah nggak kuat untuk mengobatin emak saya, ibu saya, akhirnya mengutus saudara untuk datang ke yang lebih pintar, ibu-ibu itu. Nah, dia datang ke sana, terus saya permisi lah, mau minta tolong untuk mengobatin ibu saya gitu kan. Nah, terus si ibu itu udah jawab, siapa yang sakit, siapa yang kena ini, yang itu ibunya ini, kata gitu, ibunya itu, kata gitu. Terus akhirnya dia berusaha juga dari situ, pengen menangkal dari situ, cuman malah dia diserang juga. Akhirnya ada pertempuran di rumah dia, ada pertempuran di rumah dia juga melawan supaya dia nggak kenapa-kenapa gitu kan. Nah, terus gimana nih si saudara saya, gimana Bu? Ya sekarang kita harus ke sana, itu harus datengin itu ibunya ini, harus kita datengin kan. Nah, datengin. Nah, dari rumah dia ke rumah saya itu padahal jaraknya cuma 2 km. Tapi itu bisa memakan waktu sampai 3 jam. Perjalanannya? Iya. Dari rumah dia ke rumah saya itu cuma 2 km. Itu bisa ditempuh dengan jalan 3 jam. Itu karena setiap dia jalan itu terjadi pertempuran antara dukun yang mengirim telur dengan ibu yang mau mengobatin ini. Iya. Nah, tiap jalan berhenti bertempur dulu, jalan berhenti bertempur dulu. Itu kayak orang berantem atau? Iya, berantem, tapi berantem dengan kasat mata, kayak berantem beneran. Ibu-ibu tuh kayak orang berontak, berantem gitu. Ya udah nonjok, udah nendang, kayak berantem beneran lah. Iya. Tapi dengan kita nggak lihat. Kita ngelihatnya dia ya udah berantem, tapi nggak ada lawannya. Lawannya kasat mata gitu. Iya. Sampai dia kayak udah pokoknya jalan dari rumah dia ke rumah saya tuh terus jalan sampai ya kurang lebih 3 jam baru sampai ke rumah saya itu, ke rumah saya. Nah, sedangkan dia kayak mendobrak pertahanan lah. Iya. Wah, ini bertahan nih supaya nggak ada yang bisa masuk, bisa ngobatin, dia bertahan. Nah, udah sampai rumah, ibu itu udah langsung menuju ke emak saya itu.
dilihat, wah ini bener ini ada yang ngirim nih katanya gitu, ada yang ngirim sesuatu ke sini. Itu setelah ibu itu datang ke rumah tuh masih terjadilah pertempuran di dalam rumah saya itu. Sebelum dia megang ibu saya itu masih bertempur, dia masih ada, saya juga dengar di situ dalam rumah itu ada suara ringkikan kuda, ada suara orang teriakan-teriakan di situ. Ya itu mungkin dia bertempur dengan pasukan mereka juga gitu, supaya dia bisa masuk ke benteng pertahanan ini gitu. Nah setelah ya akhirnya ya namanya dia punya pasukan banyak, akhirnya nyampelah dia ke tempat ibu saya itu. Nah setelah itu udah dipeganglah ibu saya. Nah, terus akhirnya diobatin biasa dengan ya biasa aja. Tapi ternyata ibu itu ya nggak kuat kalau sendirian gitu. Cuman akhirnya dia kan punya pembantu banyak gitu. Punya perewangan. Kalau orang Jawa kan namanya perewangan tuh ya. Itu punya sekitar, kata dia 24. Boleh dijelasin nggak Om, perewangan itu apa? Perewangan itu jin peliharaan dia. Dia itu punya peliharaan jin. Jadi sebanyak 24. Akhirnya dia minta minta bantuan dari minta bantuan mereka. Nah itu setiap jin itu punya rumah, dia ada semacam batu akik, dia ada rumahnya. Nah, dia minta bantuan mereka untuk mengobati ibu saya. Nah, orang kalau nggak pakai itu, cuma dipencet gitu, dia pindah kemana, ditiup pindah lagi, pokoknya masih di badannya pindah. Wah ini susah banget ini dikeluarinnya katanya. Nah, akhirnya ya itu, dia minta bantuan itu. Nah, setiap badan ibu saya itu kan sekujur badan, itu setiap jengkal itu ditempelin batu itu, yang itu rumah jin itu. Untuk mengurung, Islam mengurung mereka yang ada di dalam tubuh mak saya itu, dikurung dengan mereka gitu. Setiap jengkal tempelin dari ujung kepala sampai ke ujung kaki gitu. Nah, habis saya ngeliat dengan mata kepala sendiri tuh, ibu saya itu begitu dia ditempelin batu-batu itu ya, langsung bergetar. Bergetar kayak orang getar gitu, seluruh badan getar. Kayak serem lah pokoknya, orang gimana sih bergetar terus gitu. Akhirnya kan si ibu yang ngobatin itu nanya sama ibu saya itu. Dia tanya, "Kamu siapa?" gitu kan. "Oh, saya ini saya dikirim ke sini untuk membunuh ibu ini," katanya gitu. Emang ini siapa? Ini dari ibu saingannya ini katanya. Ibu jadi kayak istri muda lah, saingan ibu ini ya, supaya dia mati katanya gitu. Nah, nggak mau. Terus kamu di sini diopain apa gitu, dikasih imbalan apa kok mau katanya gitu kan. Oh, saya cuma dikasih ini kok, kasih telur sama permen katanya. Permen apa? Kali banyak permen kan, atau sugus apa itu. Saya dikasih permen cupacup katanya. Dulu kan ada nama cupacup gitu. Itu permen kojek yang ada batangnya itu. Nah, itu imbalan cuma itu katanya. Terus kamu kalau tak ganti imbalan, kamu mau pergi dari sini? Dijawab, yang jawab itu mak saya. Mak saya nggak mau katanya. Tapi aku jangan di ini ya, pokoknya jangan dihilangin, jangan dibuang katanya gitu. Saya mau pergi aja, aku pergi sendiri, jangan dikurung katanya gitu kan. Nah, kalau orang lain bisa dikurungin kan, nggak bisa pergi. Saya mau pergi sendiri aja, tapi aku minta imbalan ini katanya. Akhirnya saudara saya cariin tuh, wah nyari juga susah banget, nyari permen cupacup itu susah. Lagian harganya lumayan juga zaman dulu. Terus akhirnya beli 10 biji kan. Udah dikasih itu. Yang makan tuh emang dimakan, emak saya yang makan. Emak saya makan kayak makan kerupuk lah, kriuk. Habis. Orang badan
ibu-ibu kok bisa giginya kuat gitu, Iya. kan aneh ya, Iya. giginya kuat kayak makan permen gitu kan, permen koja kan keras, Keras. kriuk 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 sampai habis kan, udah selesai, udah habis ya. Terus tanya, kamu kesini bawa apaan? Aku sini bawa ini, saya bawa paku, bawa jarum, bawa beling, atau di atas tuh saya bawa. Gitu. Oh, ditaruh di mana katanya? Ya di atas karena gitu, di atas doang. Oh, dia bilangnya cuma di atas. Cuman kan dia tuh bisa, kan kalau setan kan biasa, dia bisa ngambil buat cocokin ke badan itu, badan yang mau diteluh itu kan gampang gitu kan. Kan saya tempatin di situ. Sekarang kalau kita kan udah kasih imbalan, udah tak ganti. Sekarang barang-barangmu kamu bawa pulang. Mau nggak pulang jangan disain, pokoknya harus dibawa pulang semua katanya gitu. Kalau beliau jawab iya gitu kan. Terus akhirnya ya begitu dia jawab iya, terus tangan ibu saya itu kayak naik ke atas itu gini. Tapi sambil tiduran kan begini tuh nggak sadar dia, langsung kayak ngambil sesuatu gini, terus turun. Blek langsung, saya udah nggak sadar, udah diem aja kayak gitu. Terus ya si ibu-ibu itu ya udah langsung diambilin semua tuh, batu-batunya dari badan semua diambilin. Itu udah hilang tuh, udah nggak ada orang, udah nggak ada makhluknya katanya gitu. Udah nggak ada yang sandatnya udah pergi katanya. Itu udah sembuh, udah nggak sadar. Baru beberapa saat kemudian tuh emak saya sadar, bingung, kaget, ini apaan kok banyak orang gitu kan, bingung dia. Terus dan nggak ada apa-apa katanya gitu, cuma dibilang nggak ada apa-apa. Tadi emak cuma pingsan aja kok gitu. Itu jadi ya udah. Jadi nggak sadar ya? Nggak sadar dia apa mau ngelakuin apa, nggak sadar. Gitu. Nah setelah itu gimana tuh Om? Ya. Maksudnya udah benar-benar hilang atau gimana? Udah benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Udah kayak udah normal lagi. Gitu. Nah, cuman kondisi badan kan pertama kan lemas, kurus gitu kan. Ya sekarang mau makan, kan biasanya nggak mau makan. Sebelum telur itu nggak mau makan, dia muntah terus. Tapi muntahnya itu saya juga nggak tahu muntah apaan. Atau ya? kita muntah itu yang keluar paku atau jarum, kita nggak tahu kan, di kamar mandi gitu kan. Udah. Terus juga kondisi juga lagi hamil. Ya lagi hamil 2 bulan, 3 bulan. Nah terus ibunya Om tahu nggak kalau misal kena ibunya itu kena telur atau santet setelah sembuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan nggak dikasih tahu. Berarti benar-benar sampai udah nggak ada, sampai meninggal benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Cuman dia nggak percaya kalau mak dulu kalau saya nggak ngeliat, mak udah nggak ada dari dulu, aku bilang gitu kan. Nggak percaya gitu. Oh, berarti emang nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu. Nah terus yang ngirim berarti keluarga juga tahu Om? Tahu ya? Tahu. Nih Om, latar belakangnya apa sih sebenarnya Om? Ya mungkin cinta segitiga. Kalau karena bapak saya itu kan punya simpanan istri lain. Sudah menikah berarti udah menikah siri, dan istri yang istri yang lain itu pengen menguasai diri. Karena ya bapak saya kan lumayan lah istilahnya, pegawai negeri kaya lah istilahnya. Kalau orang dulu kan itu udah termasuk orang kaya. Jadi orang terpandang lah di kampung. Iya. Ya udah. Ya, dia ngirim itu buat membunuh ibu saya dengan cara santet, ngirim santet atau ngirim telur. Nah, terus reaksi Bapak pada saat ibu kena santet setelah sembuh itu kayak gimana tuh? Kalau waktu pengobatan ibu saya kena santet itu bapak saya nggak di rumah. Nggak tahu kemana bapak saya, nggak di rumah. Mungkin ke rumah istri muda itu. Mungkin ya, karena waktu dia diobatin itu bapak saya nggak di rumah. Gitu. Nah, sebelumnya tahu nggak sih Om, maksudnya bapak Om nggak curiga atau gimana gitu kalau misal ibunya Om tuh sakit, atau kan pasti kalau orang sakit kena teluh atau santet itu kan kayak Om tadi bilang muntah-muntah, nggak mau makan gitu. Maksudnya curiga nggak gitu atau biasa aja sikapnya? Ya karena ya nggak tahu, karena bapak saya kan jarang pulang ke rumah. Jadi jarang pulang paling seminggu itu sehari. Atau kadang-kadang sebulan itu nggak tentu pulangnya gitu. Nah setelah ibu Om kena santet dan sembuh sama kayak gitu juga? Iya gitu aja, biasa aja, nggak ada kayak
rasa nyesel apa nggak ada. Kan karena dia ya istilahnya karena dia udah punya dia udah nikah juga sama dia gitu. Iya. Cuman mungkin dari papasnya ngasih tahu udah nggak usah perlu gini-gini, nggak usah perlu pakai gini-gini. Yang penting dia mungkin berlaku adil lah kayak gitu. Mungkin papasnya bilangin sama istrinya gitu kali. Gitu ya. Iya, jadi udah sampai gitu sampai ibu saya nggak ada ya udah nggak terjadi apa-apa lagi. Oke. Udah kayak biasa aja gitu. Sono ya istrinya, sini ya istrinya gitu. Oke. Jadi ini emang apa latar belakangnya oleh istri muda dari Bapak. Demikian penuturan pengalaman saya itu waktu kecil. Nah, setelah kejadian itu kita keluarga juga nggak ada tuntutan pada yang mengirimkan atau percobaan untuk membunuh dengan cara ilmu hitam itu. Nah, dari bapak mungkin juga udah ngasih tahu ibu itu udah jangan dibikin masalah aja, pokoknya udah biasa-biasa aja gitu. Akhirnya ya saya karena di sana juga istri, di sini juga istri ya, sana juga udah mau punya anak, di sini juga mau punya anak, ya udah kita akur-akur aja, dan nggak usah pakai macem-macem lah gitu. Yang penting kita rukun aja, udah sama-sama punya istri-istri gitu aja udah. Nah, buat teman-teman semua, begitulah kisah pengalaman pribadi yang dialami langsung sama om saya. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau saya di posisi om saya, mungkin saya tidak akan kuat melihat secara langsung ibu saya yang terkena santet atau yang sedang bertaruh nyawa ya untuk melawan ilmu hitam itu. Benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari kisah yang diceritakan oleh om saya. Pesan yang dapat saya ambil dari kisah yang barusan diceritakan adalah segala sesuatu perselisihan atau masalah dapat diselesaikan secara baik-baik. Jadi tidak perlu dengan cara gontok-gontokan, apalagi sampai mengirimkan ilmu hitam. Demikianlah video saya kali ini dengan segmen silaturahmi. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman pribadi atau pengalaman misteri yang ingin diceritakan di channel YouTube saya, boleh teman-teman kirimkan ke DM Instagram saya. Atau teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah apabila saya bersama tim ada kesempatan dan waktu, saya akan mendatangi teman-teman untuk bercerita langsung di depan teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan om saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.